طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Al-Hikayat. Pada episode kali ini kami akan menceritakan tentang lahirnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Sayyidina Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala memindahkan nur zat Sayyidina Nabi Muhammad SAW ke kandungan Sayyidah Aminah, keturunan Zuhrah bin Kilab. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketentuan bahwa Sayyidah Aminah akan menjadi ibunya Nabi yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Dan ketika nur zat Muhammad dipindahkan ke kandungan Sayyidah Aminah, di langit dan di bumi disiarkan bahwa Sayyidah Aminah sedang mengandung nur zat Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berharap lahirnya Nabi akhir zaman semuanya bergembira ria karena ada kabar akan lahirnya Nabi akhir zaman tersebut, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Setelah bumi mengalami kekeringan beberapa tahun, lalu berubah dengan cepat. Rumput-rumput yang hijau tumbuh dengan subur, pohon-pohon yang rindang, bahkan buah-buahan juga cepat sekali memasaknya. Dan pohon-pohon pun berbuah sangat lebat, sampai pohon-pohon batangnya melengkung ke bawah, sehingga dengan mudah untuk memetiknya. Dan hewan-hewannya orang Quraisy bisa berbicara dengan jelas dengan bahasa Arab. Dan berhala-berhala dan juga tempat duduknya tumbang semuanya hingga kepalanya dan mulutnya tersungkur ke tanah. Semua binatang di hutan dan dari ujung timur sampai ujung barat bergembira ria. Begitu juga hewan-hewan di lautan, semua makhluk di bumi ini bergembira ria karena mendengar kabar akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Bahkan bangsa jin juga ikut bergembira. Para peramal ternyata salah dalam ramalannya. Para pendeta semua ketakutan. Orang-orang pandai bermusyawarah sehubungan akan lahirnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Semua bingung sehubungan dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang telah disebutkan dalam kitab-kitab lama. Ibunya Sayyidina Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah, sebelum melahirkan telah didatangi orang yang tidak dikenal. Dan beliau berkata, "Hai Aminah, ini engkau sedang mengandung bayi yang nantinya akan menjadi junjungan pimpinan manusia di seluruh alam semesta ini. Dan dia lebih baik-baiknya manusia. Apabila lahir nanti, berilah dia nama Muhammad, karena bayi itu akan dipuji-puji oleh semua manusia." Dan setelah kandungan Sayyidah Aminah berumur 2 bulan, menurut qaul yang masyhur, ayahanda Sayyidina Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid Abdullah, meninggal dunia di kota Madinah. Pada mulanya Sayyid Abdullah ziarah ke makam paman dari ibunya yang berada di Madinah, yaitu orang-orang Bani Adi, golongannya Bani Najjar. Ketika berada di Madinah, Sayyid Abdullah sakit sampai 1 bulan, hingga beliau wafat di Madinah. Dan menurut qaul yang masyhur, setelah kandungan Sayyidah Aminah berumur 9 bulan, dan mendekati kelahirannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW, pada malam mau lahirnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah didatangi oleh Sayyidah Asiyah, istri dari Fir'aun, dan Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, bersama dengan perempuan-perempuan dari surga. Dan malam itu juga Sayyidah Aminah merasakan sakit
Lalu beberapa saat kemudian lahirlah Sayyidina wa Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa cahaya yang sangat terang dan wajahnya yang terang dan bercahaya. Malam yang gelap pun menjadi terang. Ketika malam lahirnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi sebab lahirnya agama Allah, semua orang mendengarnya bersorak-sorak bergembira ria. Hari itu pula anak perempuan dari Sayyid Wahab mendapatkan kemuliaan yang tidak didapat oleh perempuan-perempuan di seluruh jagat raya ini. Hari itu Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra yang lebih mulia dari Nabi Isa alaihissalam, yang dikandung oleh Sayyidah Maryam Al-Adra. Maka beruntunglah kaum muslimin yang mau mengagung-agungkan, yang mau memuliakan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Nabi Muhammad SAW lahir, kedua tangannya diletakkan di tanah dan kepalanya diangkat menghadap ke langit. Itu sebagai isyarat bahwa beliau akan menjadi junjungan umat semesta alam, dan sebagai isyarat tingginya derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan makhluk-makhluk di seluruh alam semesta ini. Dan juga sebagai isyarat bahwa beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya kekasih Allah yang mulia budi pekertinya. Dan setelah lahir, ibundanya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kakeknya, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, yang ketika itu beliau mau menjalankan tawaf di Ka'bah. Lalu beliau Sayyid Abdul Muttalib cepat-cepat datang dengan begitu bahagianya. Lalu digendongnya bayi Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Lalu berdoa dengan niat yang bersih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi cucu laki-laki yang tampan dan bercahaya. Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah bersih jasadnya, sudah dikhitan dan sudah dipotong tali pusatnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan baunya juga harum, dan juga sudah memakai minyak rambut dan sudah memakai pensil alis pada bulu mata bagian bawah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh kakeknya, yaitu Sayyid Abdul Muttalib, ketika berumur 7 hari dari lahirnya. Sayyid Abdul Muttalib ketika Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 7 hari dari lahirnya, beliau membuat walimah dengan mengundang dan memberi makan pada para tetangganya. Lalu cucunya diberi nama Muhammad atau Sayyidina wa Habibina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, teman, saudara yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat dari Sayyidina wa Habibina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tonton video berikutnya, yaitu episode ketiga, hikayat kejadian luar biasa ketika lahirnya Sayyidina wa Habibina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.